Bab 012. Besok, semuanya harus kembali seperti biasa. Aku harus tersenyum, harus tampak sempurna agar orang-orang gak ada yang curiga dengan apa yang telah terjadi antara aku dengan Raihan. Cicitnya. Elvina memperhatikan wajahnya dari kaca spion mobilnya, matanya memerah hidungnya sebab dikarenakan baru-baru menangis. Satu kesalahan kecil saja rahasia itu akan keluar dan diketahui oleh orang-orang, dan aku akan kehilangan segalanya. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu badai ini tidak akan berhenti hanya karena aku pura-pura dan berjuang untuk menutupinya. Sedangkan di tempat lain, Raihan duduk di dalam mobilnya cukup lama sebelum menyalakan mesin. Tangannya masih terasa hangat dari tarikan tadi, tapi hatiku malah dingin dan berat. Bodoh. Itu kata pertama yang terlintas. Bodoh karena kehilangan kendali, bodoh karena membiarkan emosi mengambil alih logikanya hanya melihat bibir seksi Elvina, perempuan yang dijodohkan untuknya. Ciuman itu bukan rencanaku. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku melakukannya. Apakah karena mungkin aku sedang marah, mungkin frustasi, mungkin karena aku ingin dia berhenti berpura-pura. Tapi apapun alasannya, aku sangat salah telah berbuat nekat seperti itu. Raihan menyentuhkan keningnya ke setir mobilnya dan masih tidak menyangka dan tak habis pikir kalau dia begitu berani mencium wanita yang pernah menghabiskan waktunya semalam di dalam sebuah klub malam di Dubai, perempuan cantik yang mengambil keperjakaannya. 128. Elvina punya caranya sendiri untuk melindungi diri dan aku baru saja merobek sedikit topeng itu. Dan yang kulihat di balik ketegarannya ternyata dia sangat lemah tak berdaya dan ia hancur. Dia memang salah, tapi dia juga terluka dan akulah penyebabnya. Tadi, waktu dia menatapku setelah aku menyebut bayi itu, aku tahu luka itu masih basah dan tak pernah ingin ada orang lain yang menguliti hal itu. Sebagian dari diriku menyesal pernah mengucapkannya. Bukan karena itu tidak benar, tapi karena aku tahu kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kupikirkan. Raihan menatap langit malam lewat kaca depan mobilnya yang masih terparkir di parkiran rumah sakit Erdem Medical. Aku marah padanya karena meninggalkan bayi itu darah daging kami. Andaikan aku tahu dia hamil anakku, pasti aku akan bertanggung jawab meski aku nggak mencintainya. Aku juga marah pada diriku sendiri, karena malam di Dubai itu aku juga bagian dari kesalahan itu. Aku yang pergi tanpa pamit setelah kami berhubungan panas. 2. Astagfirullahalazim, aku yang membiarkannya sendirian menanggung semuanya. Aku telah berdosa besar ya Allah. Sesalnya Raihan. Raihan masih betah merenungi kesalahannya beberapa bulan terakhir ini. Dan sekarang kami diikat oleh masa lalu yang kotor dan masa depan yang belum pasti. Ditambah lagi, perasaan bodohku pada Nayaka, istri sahabatku sendiri, membuat semuanya semakin rumit. Kalau aku lebih sabar tadi, kalau aku bisa menahan diri, mungkin aku bisa ajak dia bicara dengan kepala dingin. Tapi itu sudah terlanjur. Aku menyalakan mesin mobil, tapi hatiku masih di parkiran itu. Masih di momen ketika matanya bergetar di antara marah dan takut. Aku ingin membencinya, tapi setiap kali aku mengingat dia menatapku seperti itu, aku malah merasa bersalah. Malam ini aku belajar satu hal, yaitu penyesalan itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Itu cuma membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya aku kejar di antara semua ini. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan yang benar. Keesokan harinya, Arslan berdiri di sudut ruangan Licu,
Sajadah kecil ia bentangkan di lantai yang dingin. Aroma obat dan bunyi lembut mesin medis berpadu dengan lirih napas istrinya yang masih terbaring koma. Salat subuh ia dirikan di sana, tepat di hadapan Nayaka, seakan ingin memastikan setiap sujudnya menjadi penjaga sang istri dari dunia yang begitu rapuh. Di antara ruku dan sujud, bibirnya bergetar melafalkan ayat-ayat kalam ilahi. Suaranya lembut namun penuh rasa, merambat ke setiap sudut hati yang mendengarnya. 129. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi sajadah, menyatu dengan doa-doa yang ia kirimkan ke langit. Ya Allah, jika Engkau titipkan ujian ini padaku, maka kuatkanlah hatiku. Tapi jangan biarkan aku kehilangan perempuan ini. Dia bukan hanya istriku, dia separuh nafasku, separuh hidupku. Bisiknya lirih. Tangannya yang kokoh menggenggam jemari Nayaka yang lemah. Lindungi dia, ya Rab. Jagalah anak-anak kami yang belum sempat merasakan pelukan ibunya. Aku tak sanggup berjalan sendirian. Jika Engkau ingin menguji, ujilah aku tapi selamatkan dia. Selamatkan mereka. Setiap lafaz doa Arslan bergetar, seolah memaksa takdir untuk berpihak kepadanya. Mata yang biasanya tegas kini memerah, namun sorotnya tetap menyala menolak menerima kehilangan. Hingga di tengah isak tertahan itu, jemari Nayaka yang selama ini kaku perlahan bergerak. Hanya sedikit saja gerakannya namun cukup membuat seluruh dunia Arslan berhenti berputar sejenak. Matanya langsung membelalak, nafasnya tercekat. Ya Allah! Gumamnya hampir tak terdengar. Tanpa sadar, ia berlutut lebih dekat, menangkup jemari itu dengan kedua tangannya yang bergetar. Nay, kamu dengar aku, kan? Sayang, ini aku. Arslan suamimu, pria yang sangat mencintaimu, ucapnya tergesa, suaranya pecah di ujung kalimat. Air mata mengalir deras tanpa sempat ia seka. Monitor detak jantung tetap berdentang tenang, tapi bagi Arslan, gerakan itu seperti tanda kehidupan yang paling indah yang pernah ia saksikan. Dadanya sesak oleh rasa syukur yang tak terbendung. La mengecup jemari itu berulang kali, seolah tak ingin melepasnya lagi. Terima kasih, ya Rab. Kau dengar doa hambamu ini, jangan lepaskan lagi, kumohon. Seketika seluruh lelah, takut, dan gelisahnya luruh menjadi harapan yang mulai menyala. Di matanya, gerakan kecil itu bukan sekadar refleks medis, itu adalah jawaban dari langit untuk semua sujud dan doa yang ia titipkan semalaman. Mampir baca novel baru aku, judulnya Tangisan di Malam Pertama. 130. Keesokan harinya. Cahaya mentari pagi menembus tirai tipis ruang VIP. Aroma antiseptik masih tercium oleh indera penciuman dengan cukup tajam, namun suasananya berbeda. Hari itu bukan sekadar pagi, melainkan awal dari sebuah keajaiban. Nayaka perlahan membuka matanya setelah beberapa jam koma pasca operasi. Nafasnya terdengar berat, bibirnya kering, tapi sorot matanya menandakan ada kehidupan baru terlihat hidup kembali di wajahnya. Semua orang tertegun, menahan napas, seakan takut melewatkan detik berharga itu. Mas, putriku Kuina di mana? Tanyanya Nayaka dengan suaranya yang serak, terbata namun menyiratkan penuh kerinduan. Arslan yang berdiri di sisi ranjang menangkup jemari istrinya, matanya berkaca-kaca.
Sayang, Kuina putri kecil kita baik dan aman saja, jangan khawatirkan. Kuina fokus. Lah dulu dengan kesembuhanmu setelah mengalami insiden yang berbahaya. Lagian putri cantik kita dia bersama pengasuhnya, ujarnya lirih tapi tegas. Budina segera maju, wajahnya basah karena air mata. Nak, Kuina sehat. Jangan khawatirkan cucunya mama. Ingat, kamu juga sedang mengandung bayi kembar. Fokus dulu memulihkan tubuhmu, bisiknya lembut. Ailara mengusap punggung tangan adiknya. Dek, kami semua ada di sini. Jangan takut, semuanya baik-baik saja kok, termasuk putrimu itu, ucapnya berusaha untuk menenangkan. Audra Elzar yang biasanya dingin, kali ini bersuara. Kamu bikin semua orang panik, Nay. Jangan bikin drama lagi seperti kemarin, katanya bergurau, meski di pelupuk matanya jelas berair. Tuan Besar Erdem Mahardika berdiri tegak, namun tatapannya penuh kasih sayang dan kelegaan karena calon cucu keduanya dan menantunya sudah sadar dan kondisinya membaik. Kamu sudah buktikan kalau kamu sangat kuat dan sabar, Nak. Papa percaya kamu bisa melewati ini. Jangan pikirkan hal lain dulu, ucapnya penuh berwibawa. Selma, sang nyonya besar, memeluk bahu suaminya. Syukurlah, ya Allah. Akhirnya kamu bangun juga, Nak. Mama hampir nggak sanggup menunggu. Serunya terbata. Elvina, adik Arslan, menunduk sambil tersenyum lega. Kak Nay, jangan bikin kita menangis lagi. Abang Arslan sudah seperti orang yang kehilangan akal sehatnya, gegara menunggu kamu sampai sadar, ucapnya jujur, membuat yang lain tersenyum tipis. Raihan Al-Ghifari yang baru datang menatap Nayaka lama. Suaranya terdengar bergetar saking bahagianya melihat istri temannya membaik yang diam-diam dicintainya. Alhamdulillah kamu kuat, Nay. Jangan sia-siakan kesempatan kedua ini, katanya penuh makna. Odelia, sahabatnya, langsung menggenggam tangannya erat. Aku hampir gila, Nay. Kamu keras kepala, tapi ternyata Tuhan masih sayang padamu, ujarnya sambil terisak menahan rasa harunya. 131. Uwais, suami Odelia yang seorang polisi, menepuk bahu Arslan. Syukur banget, Bang Arslan. Saya tahu betul abang nggak tidur 2 hari. Sekarang bisa bernafas lega, ucapnya tulus. DJ Raimir, suaminya Kiara, berusaha mencairkan suasana. Nay, jangan bikin drama sinetron lagi, iya. Semalam aku sudah cukup deg-degan, sumpah kami semua panik dan ketakutan, ujarnya, membuat Kiara yang matanya masih merah tersenyum kecil. Ruangan dipenuhi rasa syukur, doa, dan kelegaan akan keselamatan nyawa Nayaka setelah sebuah kejadian yang membuatnya harus kehilangan salah satu calon bayinya. Namun keheningan kembali tercipta saat Nayaka membuka suaranya lagi sembari menatap ke arah Arslan suaminya dengan sorot polos bercampur lelah. Mas. Aku ingin ketemu Kuina. Tolong, pintanya lirih. Arslan mengusap pipi istrinya dengan tangan bergetar. Lia, sayang. Nanti aku bawakan Kuina. Tapi sekarang kamu harus istirahat. Demi anak-anak kita, aku mohon, katanya lebih tegas, meski tetap lembut. Air mata Nayaka jatuh. La tersenyum samar. Aku janji akan kuat, Mas. Demi kamu,
Kuina, dan calon bayi kita, bisiknya. Arslan menunduk, mengecup keningnya dengan penuh syukur. Itu jawaban terindah buatku, ucapnya serak. Semua orang kembali hanyut dalam haru. Arslan menahan tangis di depan semua orang, wajahnya tetap dingin seakan ingin terlihat kuat. Namun begitu ia keluar ruang perawatan dan pintu tertutup rapat, seluruh pertahanan runtuh. La menutup wajah dengan tangan, bahunya bergetar. Tangis pecah, bukan karena lemah, melainkan terlalu bahagia istrinya selamat. Di lorong sepi itu, ia bersandar ke dinding, menengadah. Ya Rab. Terima kasih engkau beri aku kesempatan menjaga dia lagi, gumamnya lirih, air matanya jatuh deras membasahi pipinya. Namun di balik rasa lega, ada luka yang tak terelakkan. Salah satu bayi kembar mereka tak bisa bertahan. Arslan meremas jemarinya sendiri, dada terasa sesak. Maafkan aku, nak. Papa nggak bisa selamatkan salah satu dari kalian bertiga, bisiknya, suara pecah. Beberapa menit ia biarkan dirinya luluh. Lalu menarik napas panjang, menghapus air mata, dan masuk kembali dengan wajah terkendali. Di dalam, Nayaka sudah sadar sepenuhnya. Bibirnya kering, suara terbata, tapi matanya bersinar lembut. Mas. Aku tahu salah satu bayi kita nggak bertahan, ucapnya perlahan, nada pasrah penuh iman. Arslan terdiam, menggenggam tangannya erat. Nayaka menarik napas panjang. Tapi aku masih diberi keajaiban. Ada 2 calon bayi yang bertahan. Bukankah itu anugerah luar biasa? Alhamdulillah. Aku syukuri semuanya, katanya terbata, namun menyiratkan kesungguhan dan keyakinan. Air mata kembali menggenang di mata Arslan. Kali ini ia tak bisa berpura-pura dingin. La mengangguk, lalu mengecup jemari istrinya berkali-kali. 132. Kamu luar biasa, sayang. Aku janji, aku akan jaga kamu dan anak kita dengan nyawa sekalipun, ujarnya penuh tekad. Ruangan kembali hening, hanya terdengar suara tangisan rasa syukur. Semua orang ikut menunduk, hati mereka tersentuh oleh kekuatan pasangan suami istri itu yang selalu menguatkan dalam keadaan apapun. Arslan memberi isyarat pada suster. Tak lama kemudian, seorang perempuan parubaya masuk sambil menggendong bayi mungil berwajah Timur Tengah. Kulitnya cerah, bola matanya coklat hazel, bulu mata lentik. Baby Kuina, harta berharga yang dititipkan Tuhan. Begitu melihat putrinya, tubuh Nayaka bergetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Kuina. Masya Allah cantiknya anakku, ucapnya terbata, tangannya gemetar ingin meraih. Arslan menopang lengan istrinya. Pelan-pelan, sayang. Lihat, Kuina sehat, dia menunggu kamu bangun, ujarnya lembut. Bayi mungil itu tersenyum samar, seolah merespon suara ibunya. Tangisan syukur meledak dari Nayaka. La mencium pipinya berkali-kali, lalu menempelkan Kuina ke dadanya. Nak. Mama di sini. Maafkan Marna Senpat meninggalkanmu. Sekarang Marma janji nggak akan lepas lagi, ucapnya penuh haru. Suasana semakin cair. Bu Dina ikut menangis bahagia. Nyonya Selma menutup mulut sambil menyeka air matanya. Ailara berbisik lirih, Subhanallah,
Lihatlah mereka ini rezeki dan karunia-Nya Allah SWT. Audra menunduk, menutup wajahnya agar emosinya tak terlihat. Di sudut ruangan, Raihan berdiri terpaku. Dadanya bergemuruh melihat pemandangan itu. Nayaka yang awalnya diam-diam ia cintai, kini begitu utuh bersama suaminya. Hatinya perih, tapi hangat karena ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Pandangan Raihan jatuh pada Kuina, bayi mungil simbol cinta Nayaka sebagai seorang ibu meski bukan anak kandungnya. Bibirnya bergetar, hampir bicara, tapi tertahan. Keputusan keluarganya untuk menjodohkannya dengan Elvina kembali menghantui. La terhimpit antara cinta terlarang dan tanggung jawab. 1. Ya Allah. Kenapa harus dia? Batinnya getir, jemarinya mengepal di sisi celananya. Arslan sempat melirik Raihan, namun memilih diam, fokus pada istrinya. La mengusap punggung Nayaka yang masih memeluk Kuina. Kamu nggak sendiri, sayang. Ada aku, ada Kuina, dan ada calon bayi kita. Kita keluarga kecil yang kuat, ucapnya mantap. Nayaka menatapnya sambil tersenyum dengan air mata. Lia, Mas. Aku nggak minta apa-apa selain bisa menjaga kalian. Alhamdulillah, imbuhnya pelan. 133. Sementara itu, Elvina justru terdiam kaku. Pandangannya tak lepas dari wajah Kuina. Bulu matanya bergetar, napas terasa sesak. Kenapa bayi ini mirip sekali dengan anakku yang kubuang 8 bulan lalu di Paris? Ya Allah. Apa ini hanya rasa bersalah atau memang kami ada hubungan? Batinnya bergetar. Jantungnya berpacu, tangannya dingin berpeluh meski wajahnya tetap terlihat datar. Raihan yang sejak tadi menahan diri makin sulit mengalihkan pandangan. La meneliti garis wajah Kuina mulai dari dagu mungil, hidung mancung, sorot coklat hazel yang asing sekaligus familiar. Astaga! Persis aku waktu kecil. Seolah melihat cermin masa lalu. Apa mungkin? Tidak. Nggak mungkin, batinnya. Hatinya dilanda badai kecemasan dan praduga. Tangannya mengepal, menahan gejolak yang makin sulit ditahan. Not, Kuina ditemukan ketika masih berusia jalan sebulan, Nayaka belum hamil dan 8 bulan kemudian barulah Nayaka dinyatakan positif dan tentunya usianya baby Kuina 8 bulan lebih. 2 tahun totalnya dengan masa kenalan dan kehamilannya Elvina. Baca novel baru aku ya judulnya Tangisan di Malanem Pertama dan ASI untuk bayi kembar Duda Hot. 134. Arslan, tanpa sadar, merangkul bahu Nayaka lebih erat, bangga memperlihatkan keluarganya yang utuh. Lihat, sayang Kuina tersenyum waktu dengar suara kamu. Dia memang ditakdirkan jadi anak kita, ujarnya tulus. Nayaka menatap suaminya, mengangguk dengan wajah bercahaya. Mas, aku bahagia banget meski kehilangan satu bayi. Allah kasih aku kekuatan lewat Kuina dan adiknya di rahimku. Imbuhnya pelan. Ucapan itu makin menghantam hati Elvina dan Raihan. Elvina menelan ludah, dadanya bergetar. La berpaling cepat, pura-pura menatap lantai. Jangan-jangan bayi yang selama ini kuanggap hilang ternyata hidup tapi. Bagaimana bisa? Bisiknya dalam hati, hampir pingsan menahan beban rahasia.
Raihan semakin tak sanggup. La melangkah mundur sedikit, menutup wajah dengan telapak tangan. Kalau dugaan gila ini benar, apa Kuina sebenarnya darah dagingku? Tapi Nayaka dan Arslan, apa aku sanggup menghancurkan kebahagiaan mereka? 25. Ruangan itu penuh syukur di permukaan, tapi di baliknya, rahasia besar mulai mencuat tanpa suara. Di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan itu, tak ada yang sadar Raihan perlahan mendekati Elvina. Wajahnya tegang, sorot matanya penuh desakan. La meraih tangan Elvina, mencengkeram halus tapi kuat. Elvina, ikut aku sebentar, ucapnya dingin namun menekan. Elvina tersentak, matanya merem belalak. Rai, lepaskan, ini tempat umum, bisiknya panik, tapi genggamannya kalah kuat. Raihan tak peduli. La menariknya keluar dari ruang VIP menuju lorong sepi rumah sakit. Begitu sampai di sudut yang jauh dari pandangan keluarga, ia melepas genggaman dengan kasar. Napasnya memburu, wajahnya mendekat penuh emosi. Jelaskan ke aku sekarang, Elvina, ujarnya tajam. 8 bulan lalu. Kau bilang kau hamil, lalu kau menghilang ke Paris. Kau pulang dengan wajah tanpa dosa seakan tak terjadi apa-apa. Dan sekarang aku melihat bayi itu, bayi yang mirip aku waktu kecil. Elvina terdiam, wajahnya pucat. Bahunya bergetar, tapi ia mencoba tetap angkuh. Rai, aku nggak punya pilihan. Aku model, karirku sedang naik. Aku nggak bisa hancurkan hidupku dengan kehadiran bayi, apalagi saat itu aku sendirian, katanya lirih, hampir menangis. Raihan mendengus, tangannya mengepal. Sendirian. Kau bukan sendirian, Vin. Aku ada. Kau tahu itu. Aku siap tanggung jawab. Tapi kau buang darah dagingku. Suaranya pecah di ujung kalimat. Elvina menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, air matanya pecah juga. Aku menyesal, Rai, sumpah aku menyesal. Tapi aku takut. Aku nggak sanggup hadapi keluarga, hadapi dunia. Aku. 135. Pikir dengan membuangnya, semua selesai. Tapi ternyata. Ia tersedak, suaranya melemah. Raihan mendekat, menatapnya tajam. Bayi itu, Vin. Kuina, jangan-jangan dia anak kita. Katanya penuh gejolak. Tubuh Elvina gemetar hebat. La tak bisa menatap balik. Air matanya mengalir, seolah diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Raihan menutup mata, dadanya sesak. Ya Allah. Kalau benar Kuina anakku, berarti Nayaka, perempuan yang kucintai, diam-diam sedang membesarkan darah dagingku sendiri bersama suaminya, sahabatku. Lorong itu membeku, hanya suara isak tertahan dan denting jam dinding yang terdengar. Rahasia besar itu kini berdiri di antara mereka, siap mengguncang segalanya. Raihan terdiam sesaat, wajahnya menegang. Urat di pelipisnya tampak menonjol, napasnya tersengal. Elvina yang biasanya selalu anggun kini berdiri dengan mata merah, tubuhnya bergetar, emosinya pecah tak terkendali. Kenapa baru sekarang kamu bilang mau tanggung jawab? Hah?
Serunya dengan nada penuh getir. 1. Waktu kita di Dubai, kita mabuk, Rai. Kita bahkan gak punya hubungan apa-apa. Itu cuma satu malam bodoh. Ons. Paginya kamu hilang tanpa jejak, seolah aku ini gak pernah ada. Lalu aku pulang ke Paris, mencoba bertahan dengan karirku, dengan luka yang kamu tinggalin begitu saja. Elvina mengusap air matanya kasar, tapi suara parau itu terus mengalir. Tahu nggak gimana rasanya? Mengandung anak dari pria yang nggak pernah mencintaiku, dari seseorang yang bahkan nggak peduli aku masih hidup atau mati. Aku bawa sendiri beban itu, aku sembunyikan, aku tanggung sendirian. Dan kamu baru sekarang muncul dengan kata-kata tanggung jawab. Raihan menutup matanya, kepalan tangannya menghantam dinding di sampingnya, membuat suara gedebuk keras. Aku salah. Aku salah, Finn. Aku pengecut karena nggak berani menghadapimu waktu itu. Aku pikir itu cuma satu malam gila yang harus dilupakan. Tapi ternyata kita tinggalkan seorang bayi. Bayi yang mungkin sekarang ada di dalam pelukan Nayaka. 2. Elvina tersedak, tubuhnya limbung, punggungnya menempel ke dinding lorong. Tatapannya kosong. Antara amarah dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Jangan sebut Kuina begitu. Jangan buat aku makin yakin. Bisiknya, air mata terus mengalir. Raihan menunduk, suaranya lirih namun tegas. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Kalau benar Kuina anak kita, aku harus tahu. Meski itu berarti menghancurkan semuanya. Elvina menoleh cepat, sorot matanya tajam tapi rapuh. Kamu gila, Rai? Mau apa? Merampasnya dari Nayaka, dari kakakku Arslan, dari keluarga besar ini. Kamu mau jadi penghancur? Raihan tak menjawab, hanya terdiam dengan tatapan penuh badai. Lorong rumah sakit terasa semakin dingin. Elvina menegakkan tubuhnya, berusaha menyembunyikan getar di 136. Dadanya. Tatapannya tajam menembus Raihan, tapi suaranya serak, bercampur amarah dan luka lama. Rai. Anggap saja anak kita memang sudah meninggal, ucapnya berat, setiap kata keluar dengan getir yang menusuk. Aku yang buang dia, aku yang tanggung semua dosanya. Jangan coba-coba ungkit lagi. Jangan bikin aku jatuh lebih dalam dari ini. Raihan menatapnya tidak percaya. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Bayi itu mungkin masih hidup, Finn. Dia bisa jadi Kuina, anak yang Nayaka peluk sekarang. Cukup. Potong Elvina, suaranya meninggi. Bahunya bergetar, tapi matanya tetap keras. Aku nggak mau dengar. Kalau aku anggap Kuina anakku, aku akan mati setiap hari, Rai. Jadi biarin aku percaya anak itu sudah nggak ada. Itu satu-satunya cara aku bertahan. Raihan melangkah mendekat, wajahnya memerah. Finn. Kamu nggak bisa lari selamanya. Kamu bisa pura-pura di depan semua orang, tapi hatimu aku tahu, kamu juga lihat tadi. Kuina itu mirip banget sama Rai. Elvina kembali memotong dengan suara pecah. La menggenggam lengan Raihan erat lalu melepaskannya kasar. Dengar aku baik-baik. Aku akan minta papa dan papi kamu untuk membatalkan perjodohan kita.
Aku nggak sanggup hidup dalam lingkaran ini, apalagi kalau kamu terus bawa-bawa masa lalu. Kau dan aku cukup sampai di sini. Napasnya terengah, wajahnya basah air mata. Aku Elvina Mahardika, aku masih punya nama besar, karir dan masa depan. Aku nggak akan biarkan rahasia Paris itu menghancurkan semuanya, imbuhnya dengan suara gemetar. Raihan terdiam, seperti tertusuk. Kata-kata itu menamparkan keras, tapi sekaligus membuat dadanya semakin sesak. La ingin berteriak, ingin memaksa kebenaran keluar, tapi lidahnya keluh. Hanya satu yang pasti, rahasia itu sekarang jadi bom waktu, siap meledak kapan saja. Raihan tiba-tiba menarik Elvina kembali ke dalam pelukannya, begitu erat seolah tak ingin kehilangan lagi. Tatapannya dalam, penuh gejolak antara amarah, penyesalan, dan cinta yang terlambat disadari. Elvina. Bisiknya serak, sebelum tanpa pikir panjang ia melumat bibir perempuan itu dengan liar penuh emosi yang menyesakkan. Elvina sempat memberontak, menepiskan dada Raihan, namun tubuhnya gemetar karena benturan rasa. Air matanya jatuh, ia marah sekaligus rapuh. Lepas, Raihan. Suaranya pecah di sela ciuman itu. Namun Raihan tak segera melepas, ia justru menahan tengkuk Elvina, merapatkan jarak yang sudah terlalu lama terpisah. Dalam hati, ia sadar bukan hanya rasa bersalah yang membakar dirinya tapi juga kenyataan pahit bahwa ia memang tak pernah bisa benar-benar melupakan Elvina, bahkan sejak malam di Dubai itu. Raihan mencium bibir Elvina dalam-dalam, seolah menyalurkan seluruh penyesalan dan cinta yang masih membara. 137. Elvina sempat memejamkan mata, tubuhnya goyah, jantungnya berdegup tak karuan. Untuk sesaat ia hampir tenggelam lagi dalam rasa yang dulu pernah ia agungkan. Namun air matanya jatuh lebih deras. La meraih bahu Raihan dan menolaknya, meski tangannya bergetar. Aku tidak bisa, Raihan, kita sudah terlalu hancur. Tolong, jangan paksa aku kembali ke masa lalu. Suaranya pecah. Raihan mematung, menatap Elvina dengan wajah luka. Elvina, apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Elvina tercekat, wajahnya berubah pucat. Raihan pun mengepal tangannya, menyadari bahwa rahasia yang seharusnya terkubur kini berada di ujung tanduk. Elvina pucat pasi, tubuhnya gemetar, ia segera menunduk dan mundur beberapa langkah, berusaha menyembunyikan wajahnya yang berantakan. 138. Elvina. Apa yang kau lakukan? Suara Audra rendah, namun setiap katanya menekan seolah bisa meremukkan tulang. Tubuh Elvina seketika membeku, wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal, tangannya bergetar hebat. La menunduk, mencoba menghindar, melangkah mundur dengan wajah berantakan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Raihan sendiri mengepalkan tangan kuat-kuat. La sadar, rahasia kelanem yang seharusnya terkubur dalam-dalam kini berada di tepi jurang. Namun sebelum kata apapun bisa terucap, langkah kaki terdengar mendekat. Audra Elzar, sang komandan polisi muda sekaligus sepupunya Elvina, muncul bersama istrinya, Dr. Ayelara. Tatapannya dingin dan menusuk. Sinar matanya seperti menelanjangi adegan yang baru saja ia saksikan. Tak lama, sosok lain berdiri di ambang pintu.
Arslan Han Mahardika, kakak kandung Elvina sekaligus sahabat Raihan, tertegun. Pandangannya membeku tepat saat matanya menangkap momen yang tak termaafkan, bibir Raihan menyentuh bibir adiknya. Suasana seketika mencekam. Elvina kaku di tempat, Raihan terpojok, keduanya kehilangan kata. Ya Allah! Batin Elvina pecah, matanya panas menahan tangis. Semoga Abang Arslan dan Kak Audra tidak mendengar percakapan kami tadi tentang kehamilanku. Tentang rahasia paling memalukan yang kusembunyikan. Tentang Raihan, pria yang menghamiliku malam itu di Dubai, ketika aku mabuk, sementara aku masih model terkenal di Paris. Semua karena kebodohanku dan takdir jahat ini. Arslan melangkah maju, rahangnya mengeras, suara beratnya menggetarkan ruangan. Elvina. Apa yang baru saja kulihat? Tanyanya Arslan yang terlihat sorot matanya yang seperti marah. Audra menyusul, nada bicaranya dingin namun berwibawa. Raihan, jelaskan sekarang. Jangan coba-coba berbohong. Aku melihatmu sendiri. Raihan terdiam, dadanya naik turun, menatap keduanya dengan mata merah penuh tekanan. Elvina justru menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya semakin bergetar. Ketegangan semakin memuncak. Seolah waktu berhenti, menunggu siapa yang akan lebih dulu membuka mulut dan meruntuhkan semua rahasia. Arslan maju beberapa langkah, wajahnya merah padam, matanya membara penuh amarah. Nafasnya memburu, jemari tangannya terkepal seakan siap menghantam siapapun yang berdiri di hadapannya. Elvina. Suaranya bergemuruh, menggetarkan ruangan hingga membuat beberapa perawat di lorong menoleh panik. Apa yang baru saja kulihat barusan? Elvina tersentak, tubuhnya makin gemetar. La menunduk, tidak sanggup menatap tajamnya mata sang kakak. Arslan menoleh sekilas ke arah Raihan, kemudian kembali menatap adiknya dengan sorot penuh luka. 139. Kau berani bermain-main dengan sahabatku sendiri. Kau tahu siapa dia? Dan apa arti semua ini? Hah? Katakan, Elvina. Elvina menggigit bibirnya, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ah! Abang aku. Diam. Bentak Arslan, suaranya memecah. Jangan menangis di depanku sebelum kau jujur. Aku muak dengan sikapmu yang selalu sembunyi-sembunyi. Sekarang jawab, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Raihan yang sedari tadi diam akhirnya melangkah maju, mencoba menahan Arslan. Arslan, biarkan aku yang jelaskan. Jangan kau coba bela dia, Raihan. Arslan mendorong dada Raihan dengan kasar, membuat lelaki itu terhuyung. Kau sahabatku, tapi berani menyentuh adik kandungku. Kau pikir aku bisa diam mentang-mentang papa sudah merencanakan perjodohan kalian? Audra yang sejak tadi menyaksikan hanya menarik napas dalam, suaranya tegas namun dingin. Arslan, tenang dulu. Jangan gegabah. Kita butuh kejelasan, bukan hanya emosi. Namun Arslan tak bisa menahan amarahnya. La menoleh lagi ke arah Elvina yang semakin pucat. Jawab aku, Elvina. Atau aku sendiri yang akan menggali rahasia busuk kalian berdua. Apa kalian sudah lama menjalin hubungan?
Atau suaranya tercekat, penuh kekecewaan mendalam, atau mungkin saja ada hal yang lebih memalukan yang kau sembunyikan dariku. Elvina terisak keras, tubuhnya limbung. Dalam hatinya, rahasia tentang kehamilannya nyaris pecah, seperti bom waktu yang sebentar lagi meledak. Air mata Elvina semakin deras. Tubuhnya goyah, seolah tak mampu menopang beban yang menindih dadanya. La mencoba membuka mulut, tapi suara tercekat, hanya tangisan lirih yang terdengar. Abang. Suaranya nyaris hilang, aku. Arslan maju selangkah lagi, nadanya semakin mengguncang. Apa? Katakan dengan jelas. Jangan buat aku lebih marah, Elvina. Elvina memegangi perutnya tanpa sadar, gerakan kecil yang luput dari pandangan Arslan, tapi tidak dari tatapan tajam Audra dan Aylara. Aylara yang seorang dokter langsung memperhatikan perubahan raut wajah Elvina, pucat, keringat dingin, dan tangannya yang refleks menekan perut. Elvina, kau kenapa? Tanya Aylara dengan nada cemas berbeda dari Arslan yang penuh amarah. Elvina hanya menggeleng cepat, menunduk semakin dalam. Tangisnya pecah, bahunya bergetar. 140. Raihan hendak meraih bahu Elvina untuk menenangkan, tapi Arslan menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh adikku lagi, Raihan. Bentaknya mata merah penuh bara. Audra mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan keadaan. Cukup. Kalau kalian terus saling serang, masalah ini tak akan pernah jelas. Arslan, lihat adikmu. Dia bahkan hampir roboh. Elvina benar-benar limbung. Langkahnya goyah, membuat Aylara refleks menyambar lengannya agar tidak jatuh. Astaga, nadi lemah, wajah pucat sekali. Apa kau sakit, Elvina? Tanyanya khawatir. Arslan terdiam sejenak, amarahnya bercampur panik. Sakit? Apa maksudmu, Dok? Aylara menatap Arslan sekilas, lalu kembali ke Elvina yang terisak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ini bukan sekadar masalah Raihan. Raihan mengepalkan tangan lebih keras, wajahnya menegang. La tahu arah kecurigaan Aylara benar-benar bisa membuka rahasia yang paling mereka takuti. Elvina semakin histeris, tangisnya pecah, dan tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Aku. Maafkan aku. Namun ia kembali menutup mulut dengan tangannya, seolah menahan sesuatu yang nyaris meluncur keluar. Arslan mencengkeram pundaknya, menunduk dengan suara bergetar namun keras. Elvina. Apa yang kau sembunyikan dariku? Elvina refleks menunduk, hanya terdengar isakan dan sesegukan. Rahasia itu belum terucap, tapi bayangan terbongkar rahasianya sudah menebar ketegangan ke setiap orang yang ada di sana. Tangisan Elvina pecah semakin keras, suaranya parau dan tubuhnya kian lemah. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal, dan matanya berkunang-kunang. Dalam hitungan detik, ia kehilangan keseimbangan. Elvina. Pekik Arslan refleks, namun tangan Audra, lebih sigap menyambut tubuh adiknya yang nyaris terhempas ke lantai. 3. Aylara yang tengah hamil 5 bulan berusaha memeluk dan menenangkan Elvina sambil terengah karena kondisinya yang hamil besar. Tangannya gemetar menahan,
tapi insting seorang dokter membuatnya tetap tegar. Mas Audra, cepat bantu amankan Arslan yang takutnya mengamuk. Serunya Aylara yang masih memeluk Elvina yang semakin menangis. Arslan langsung menyambar tubuh Elvina dari pelukan kakak iparnya. Wajahnya yang tadi memerah oleh amarah kini berubah pucat oleh rasa paniknya. 2. Elvina. Adikku. Bangun. Jangan buat aku gila begini. Aylara menarik napas dalam, mencoba tetap tenang meski dadanya ikut berdegup kencang. Tangannya memeriksa nadi di pergelangan Elvina, lalu menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi Elvina. 141. Nadi lemah keringat dingin ini bukan hanya karena syok emosional. Ada sesuatu yang lebih besar, Arslan. Audra maju mendekat, matanya menyipit, tatapannya bergeser ke Raihan yang berdiri kaku dengan wajah tegang. Raihan. Kau tahu sesuatu, bukan? Suaranya berat, penuh wibawa seorang komandan. Raihan menggertakkan rahangnya, tak berani menjawab. Elvina gegas dibawa ke dalam ruangan tindakan. Arslan semakin gusar. La menatap Aylara dengan mata panik. Aylara, bagaimana kondisi Elvina? Aylara mengguncang pelan bahu Elvina, tapi gadis itu hanya terisak dalam keadaan setengah sadar. Aku butuh peralatan medis untuk memastikan. Tapi jelas ada yang ia sembunyikan dan akhir-akhir ini banyak yang dipikirkan oleh Elvina sesuai dengan apa yang aku lihat tanpa mengecek langsung kondisi kesehatannya sebagai sesama perempuan aku cukup memahaminya. Jelasnya Aylara sambil mengambil beberapa perlengkapan medisnya setelah Elvina direbahkan di atas ranjang UGD. Audra dan Arslan bersamaan mengerutkan kening. Maksudnya terbebani dengan masalah apa? Sementara itu, Raihan berdiri membeku, dadanya naik turun keras. La tahu, detik ini jarak menuju rahasia yang mereka tutupi semakin tipis akan kemungkinan besarnya terbongkar. 142. Arslan menggendong Elvina dengan wajah panik, membawanya ke ruang observasi. Aylara berjalan cepat di sampingnya, sesekali menahan perutnya yang mulai membesar namun tetap berusaha tegar. Audra ikut mengikuti dari belakang, tatapannya tak pernah lepas dari Raihan yang masih terdiam di lorong dengan ekspresi terpojok. Di dalam ruang observasi, seorang dokter jaga rumah sakit segera menangani Elvina. La diperiksa dengan sigap, tekanan darah diukur, denyut nadi dipantau, dan cairan infus dipasang di lengannya. Arslan berdiri di samping ranjang dengan wajah tegang. Bagaimana adikku, dok? Tanyanya dengan suara serak. Dokter itu menghela napas. Untuk sementara, kondisi adik Anda stabil. Pingsan karena kelelahan dan terlalu banyak tekanan pikiran. Kalau dibiarkan, bisa mengarah ke stres berat. La harus benar-benar istirahat dan dijauhkan dari hal-hal yang membebaninya. Aylara mengangguk pelan, tangannya menggenggam jemari Elvina yang masih dingin. Aku sudah lihat tanda-tanda itu ia memendam sesuatu yang berat. Pikiran yang terus dipaksa bisa membuat tubuh runtuh. Arslan mengusap wajahnya kasar, antara lega dan frustrasi. Astaga, Elvina. Kenapa kau buat dirimu begini? Elvina membuka mata perlahan, masih lemah. Tangannya bergetar menggenggam tangan kakaknya. Kakak, maafkan aku. Suaranya nyaris tak terdengar, penuh sesal. Arslan menatapnya,
Hati yang tadinya membara kini diliputi iba. Namun kekecewaan masih menggantung. Kau harus jujur, Finn. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan dari Kani? Audra yang berdiri di sudut ruangan melipat tangan di dada, matanya tajam. Aku rasa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar tekanan pikiran. Raihan yang baru masuk ke ruangan langsung menunduk, mencoba menghindari sorotan mata semua orang. Lah tahu, rahasia yang mereka tutupi tinggal menunggu waktu sebelum meledak. Ruangan perawatan itu kembali senyap ketika Raihan tiba-tiba angkat bicara, suaranya tenang namun mengandung tekanan. Aku akan bertanggung jawab menikahi Elvina, ucapnya mantap, menatap semua yang hadir. Lagi pula, Om Erdem Mahardika, papi kalian, dan kedua mami papi aku sudah merencanakan perjodohan kami sejak dulu. Jadi ini saatnya aku menepati janji keluarga. Soal anak kami mungkin suatu hari kita bisa mencarinya kembali. Kata-kata itu membuat semua orang saling berpandangan. Arslan langsung berdiri, wajahnya mengeras. Raihan, kau pikir tanggung jawab bisa ditebus hanya dengan kalimat singkat begitu? Kau tahu betapa hancurnya Elvina karena semua ini. Ailara menoleh pada Raihan, suaranya lembut tapi tegas. Menikah karena beban masa lalu atau tekanan keluarga. 143. Bukan solusi. Elvina butuh kepastian hati, bukan hanya tanggung jawab di atas kertas. Audra menyipitkan mata, ekspresi tajamnya tak bisa disembunyikan. Jangan kira kau bisa cuci tangan dengan alasan perjodohan keluarga. Kalau benar kau ingin menikahi Elvina, buktikan dengan ketulusan bukan sekadar mengulang rencana lama. Elvina menutup wajah dengan kedua tangannya, suaranya pecah. Aku tidak ingin dinikahi karena kasihan atau karena kesalahan, aku ingin dicintai. Raihan spontan terdiam. Dadanya bergemuruh. La menunduk, menyembunyikan matanya yang bergetar. Karena sesungguhnya, hatinya tidak berada di tempat itu. La berusaha keras menekan kenyataan pahit, yaitu cinta yang sesungguhnya ia pendam adalah untuk Nayara, istri sah Arslan, kakak kandung Elvina sendiri. Seketika rasa bersalah itu menyesakkan, tapi ia memilih bungkam. Suasana yang tegang akhirnya pecah ketika Arslan melangkah maju, wajahnya memerah karena amarah yang sudah tak terbendung. Tanpa memberi kesempatan Raihan bicara lagi, tinjunya melayang keras tepat ke wajah pria itu. Baf! Raihan terhuyung, darah langsung merembes dari sudut bibirnya. Semua orang di ruangan sontak terkejut. Ailara menjerit kaget sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Arslan! Hentikan! Kau di rumah sakit, jangan buat masalah makin parah. La segera berdiri, berusaha menahan adik iparnya padahal sedang hamil. Elvina ikut berteriak, air matanya jatuh deras. Kakak! Jangan sakiti dia. Semua ini salahku juga. Tangannya bergetar mencoba bangkit dari ranjang, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Audra maju cepat, menahan bahu Arslan agar tidak menyerang lagi. Suaranya keras, penuh wibawa. Cukup. Kau bisa kehilangan kontrol, Arslan. Ingat, kau seorang dokter, bukan preman jalanan. Namun Arslan tak bergeming, matanya masih membara menatap Raihan yang terhuyung sambil mengusap darah di bibirnya.
Kau sudah hancurkan hidup adikku. Kau buat dia trauma, sakit, bahkan hampir mati. Dan sekarang kau bicara tentang pernikahan seolah semua bisa selesai begitu saja. Raihan menegakkan tubuhnya perlahan, meski wajahnya lebam. Sorot matanya sendu, penuh penyesalan. Aku terima pukulanmu, Arslan. Aku pantas mendapatkannya. Tapi aku bersungguh-sungguh ingin menebus kesalahanku. Menikahi Elvina adalah satu-satunya cara yang kupunya. Arslan mendengus kasar, dadanya naik turun. Menikahi tanpa cinta. Itu hanya akan melukai Elvina 2 kali lebih dalam. Elvina menangis makin keras, tubuhnya bergetar. Berhenti semua. Aku tidak sanggup lagi dengar kalian. 144. Memperdebatkan hidupku seperti ini. Keheningan yang mencekam pecah saat suara kursi bergeser keras. Tuan Erdem Mahardika berdiri, wajahnya memucat, lalu berubah merah padam menahan emosi. Tangannya bergetar menunjuk ke arah Elvina dan Raihan. Ya Allah! Elvina, benar apa yang kudengar barusan? Suaranya parau, nyaris pecah.